Kesedihan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia hadir seperti hujan di musim penghujan, tak terduga, namun seringkali tak terhindarkan. Bagi sebagian orang, kesedihan adalah pengingat akan sesuatu yang hilang atau tak terpenuhi. Bagi yang lain, kesedihan adalah cerminan dari keputusasaan atas impian yang belum tercapai atau hubungan yang retak. Namun, dalam setiap tetes kesedihan, tersembunyi peluang besar untuk menemukan cahaya dan mengubahnya menjadi energi positif yang luar biasa. Ketika kita berbicara tentang kesedihan, seringkali kita terjebak pada gagasan bahwa itu adalah emosi negatif yang harus dihindari. Tapi benarkah demikian? Bayangkan, apa jadinya dunia tanpa kesedihan? Mungkin kita akan kehilangan kedalaman dalam diri kita, kehilangan rasa empati yang lahir dari luka, dan kehilangan dorongan untuk berubah yang seringkali muncul dari rasa kecewa. Kesedihan adalah cerminan jiwa, ia mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, untuk merenung, dan untuk memahami diri kita lebih baik. Namun, masalahnya adalah, banyak orang merasa terjebak dalam kesedihan. Mereka menganggapnya sebagai akhir dari perjalanan, bukan sebagai pintu menuju babak baru. Dalam realitas ini, ada cara-cara yang seringkali terabaikan untuk memandang kesedihan sebagai katalisator perubahan. Salah satu langkah pertama adalah dengan mengubah perspektif tentang apa itu kesedihan. Daripada melihatnya sebagai musuh, bayangkan kesedihan sebagai teman yang datang untuk mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting. Ia adalah pelajaran, bukan hukuman. Dengan menerima kesedihan sebagai bagian dari kehidupan, kita memberi diri kita izin untuk merasa tanpa rasa bersalah. Kesedihan juga memiliki hubungan erat dengan harapan. Ketika kita merasa sedih, itu seringkali karena ada jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita miliki. Dalam jarak itu, tersimpan kekuatan untuk merenungkan kembali tujuan kita, untuk memeriksa ulang prioritas, dan untuk membangun kembali fondasi harapan yang mungkin telah terguncang. Kesedihan memberi kita waktu untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Pertanyaan ini seringkali membawa jawaban yang lebih jujur dan mendalam daripada saat kita berada dalam kebahagiaan yang dangkal. Di balik setiap perasaan kehilangan, ada cerita tentang apa yang kita hargai. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, misalnya, mungkin ada kesedihan atas hilangnya stabilitas atau rasa identitas. Namun, itu juga bisa menjadi peluang untuk mengeksplorasi apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup. Bagi sebagian orang, kehilangan menjadi awal dari pencarian akan makna yang lebih besar. Mereka mulai menulis, menciptakan, atau bahkan belajar hal-hal baru yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam pikiran. Salah satu cara untuk mengubah kesedihan menjadi energi positif adalah dengan memberikannya makna. Psikolog Viktor Frankl pernah berkata bahwa manusia tidak hanya mencari kebahagiaan, tetapi juga mencari makna. Ketika kita dapat menemukan makna dalam kesedihan kita, rasa sakit itu menjadi lebih mudah ditanggung. Misalnya, kehilangan seseorang yang dicintai bisa menjadi dorongan untuk lebih menghargai hubungan dengan orang-orang yang masih ada dalam hidup kita. Atau kegagalan dalam sebuah proyek bisa menjadi pelajaran berharga tentang cara kerja yang lebih baik di masa depan. Langkah lain yang sering diabaikan adalah menggunakan kesedihan sebagai bahan bakar untuk kreativitas. Banyak karya seni, musik, dan sastra terbesar di dunia lahir dari rasa sedih yang mendalam. Kesedihan memiliki cara unik untuk membuka pintu ke dunia emosi yang kompleks dan mendalam. Ketika kita mengekspresikan kesedihan melalui medium kreatif, itu tidak hanya membantu kita menyembuhkan diri, tetapi juga memberikan inspirasi dan pemahaman bagi orang lain yang mungkin sedang melalui pengalaman serupa. Namun, energi positif tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan besar. Kadang-kadang, ia hadir dalam momen-momen kecil yang penuh makna. Mungkin itu adalah percakapan yang mendalam dengan teman, berjalan-jalan di alam sambil merenung, atau bahkan hanya duduk diam dan merasakan kehadiran diri sendiri. Kesedihan mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, untuk menghargai keindahan sederhana yang seringkali kita abaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan mengubah kesedihan menjadi energi positif, penting juga untuk mengingat bahwa ini adalah proses, bukan tujuan instan. Tidak ada formula ajaib yang bisa langsung mengubah rasa sakit menjadi kebahagiaan. Yang ada adalah langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari, upaya sadar untuk terus maju meskipun terasa berat. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan,
tetapi juga penuh dengan potensi. Penting untuk diingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesedihan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal, berbagi cerita dengan orang lain, mendengarkan pengalaman mereka, atau hanya menerima pelukan hangat dari seseorang yang peduli dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengatasi rasa sedih. Kesedihan seringkali terasa lebih ringan ketika dibagi. Kesedihan juga mengajarkan kita untuk memiliki belas kasih, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ketika kita memahami kesedihan, kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kita belajar untuk tidak menghakimi, untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan untuk menawarkan dukungan tanpa syarat. Belas kasih ini adalah salah satu bentuk energi positif paling murni yang bisa kita hasilkan dari kesedihan. Dan yang tak kalah penting, kesedihan adalah pengingat bahwa kita manusia. Ia mengingatkan kita bahwa kita hidup, bahwa kita peduli, dan bahwa kita memiliki kapasitas untuk mencintai. Dalam kesedihan, ada kekuatan yang tak terlihat, kekuatan untuk bangkit kembali, untuk memperbaiki, dan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Kesedihan bukanlah akhir dari cerita kita, tetapi awal dari babak baru yang penuh potensi. Jadi, ketika kesedihan datang mengetuk pintu, jangan takut. Sambutlah ia dengan hati terbuka, pelajari apa yang ingin ia ajarkan, dan gunakan pelajaran itu untuk tumbuh. Dalam kesedihan, ada peluang untuk menemukan diri kita yang sebenarnya, untuk menyentuh inti terdalam dari keberadaan kita, dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Karena pada akhirnya, kesedihan bukanlah musuh kita, tetapi salah satu guru terbaik yang pernah kita miliki.